Ya, untuk tutorial Mendeley, pertama-tama silakan buka dulu website Mendeley. Nah, di website Mendeley silakan dibuat akun. Setelah buat akun, kita bisa mengunduh aplikasi Mendeley dan masuk ke Word. Ya, setelah terinstall, Mendeley-nya itu akan kelihatan di reference. Ya, akan tampil seperti ini. Ada open Mendeley. Ini ciri-cirinya kalau sudah terinstall di laptop kita. Kita lihat Mendeley desktop, tampilan utamanya seperti ini. Kita bisa memasukkan file secara otomatis ataupun secara manual. Tetapi yang di sini saya akan memberi contoh secara otomatis yang diambil langsung dari internet. Ya, pertama-tama kita buat file terlebih dahulu. Saya buat folder terlebih dahulu agar yang kita ingin masukkan itu jelas lokasinya di mana. Oke, ini foldernya. Sekarang kita mencoba mencari materi dari internet sesuai referensi apa yang akan kita cari. Ya, kita carinya di Google Scholar atau di Google Cendekia. Mengapa harus Google Scholar atau Google Cendekia? Karena Google Cendekia ini adalah tempatnya atau gudangnya semua artikel dan buku yang datanya valid. Nah, sekarang coba kita cari tentang COVID-19 dan media sosial. Semua artikel-artikel tentang sosial media ataupun media yang terkait dengan hoax itu akan tampil sesuai dengan pencarian kita. Kita cari yang mana kira-kira yang pas dengan tulisan kita. Ya. Misalnya yang kita cari kita sudah dapat ya. Ini misalnya kita buka analisis berita hoax COVID-19. Anggaplah ini yang kita butuhkan, ada di dalam sini. Kita buka file lengkapnya. Ya. Sambil ini anggaplah ya kita sudah membaca panjang lebar tentang artikel ini dan kita ingin mengambil referensi dari artikel ini. Kita membaca yang mana yang lebih pas untuk kita jadikan referensi. Kalau sudah kita dapatkan, kita ambil blok materi yang akan dijadikan referensi. Ya, misalnya kita sudah dapat, atau kita cari yang lain.
perhatikan, kita harus benar-benar perhatikan. Ya, setelah kita temukan, kita copy dan kita paste, kita salin ke Word di tempat kita ingin menulis, ya. Nah, sebelum kita menulis dengan baik di tulisan kita, ini hanya contoh saja ya untuk penggunaan Mendeley. Dalam penulisan, ya, kita harus mengubah redaksi bahasa yang ada di tulisan orang lain ke dalam tulisan kita. Kita tidak boleh langsung menyimpan begitu saja, menyalin begitu saja tulisan orang lain, karena bisa terindikasi kasus plagiarisme. Nah, sekarang kita coba mengubah redaksi bahasanya. Tulisan orang lain menjadi tulisan kita. Kita parafrasakan supaya bebas dari yang namanya plagiat. Dalam mengubah redaksi bahasa orang lain atau penulis yang kita kutip, kita tetap harus memasukkan ide dari si penulis, karena yang kita pinjam itu adalah idenya. Tetapi kalau redaksi bahasanya tetap redaksi bahasa kita. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Oh iya, kalau kita tidak mengubah redaksi bahasa dari penulis atau artikel yang kita jadikan referensi, kita harus memberikan tanda petik 2, karena kata-kata tersebut adalah kata asli atau ungkapan asli yang tidak ingin kita hilangkan. Misalnya undang-undang, atau memang langsung dari parnya. Setelah selesai penulisan kita harus melihat kembali ini diambil di mana. Ini tadi kita kembali dulu ke Google Cendekia tempat pertama, ya. Ini ya, kita klik yang ada tanda kutipnya.
Setelah itu lihat yang APA dan klik Riffman. Jadi Riffman ini yang akan menjadi file Mendeley dan akan tersimpan di komputer kita. Selanjutnya kita ke Mendeley Desktop. Ini Mendeley Desktop masih kosong ya. Ini tadi yang kita sudah ambil, kita perhatikan namanya siapa. Kita kembali ke Mendeley Desktop. Jangan lupa klik yang add sudut kiri atas. Setelah di add sudut kiri atas, itu akan terbuka file kita. Masuk ke Mendeley Desktop. Kita kembali ke sini, ke Word ya, silahkan diklik. Setelah diklik, kita go to Mendeley, klik go to Mendeley, kita klik langsung artikel yang tadi dan cite, dan itu akan otomatis masuk ke tulisan kita yang sudah diubah tadi redaksi bahasanya. Nah, ini kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan penulisan, misalnya ini tulisannya huruf kapital semua ya, kita ganti, menyesuaikan saja, kita edit kembali huruf. Kalau nama itu yang kapital hanya huruf awalnya saja. Apa lagi ya, kita lihat dulu. Oh iya, judulnya. Judul itu di dalam daftar pustaka itu awal-awalnya saja yang kapital, tidak kapital semua. Jadi kita bisa mengedit apapun yang tidak sesuai dengan tata cara penulisan, ataukah ada penginputan yang tidak sesuai dengan artikel yang disediakan. Oke. Di Indonesia ini akan tampil nanti di daftar pustaka kita. Ini juga kita sesuaikan hurufnya, karena ini kapital semua. Kita percantik dulu, sesuaikan dengan ejaan. Kita kembali ke Word, hapus dulu, kita ulang ya, sekalian kita ulangi cara penggunaan Mendeley-nya. Ini bisa dipindahkan ke atas, bisa juga di akhir. Kalau di atas kita tulis yang dalam kurung itu tahun. Kalau ada halaman juga di dalam kurung. Tetapi kalau tidak ada halaman, cukup tahun saja. Berbeda kalau di akhir tulisan. Nah, sekarang kita set kembali ya, Mendeley, go to Mendeley, ambil dan cite, muncul menggunakan huruf kecil, sudah bagus. Nah, sekarang silakan dibuka atau dibuatkan daftar pustaka. Daftar pustaka juga ini akan otomatis dengan menggunakan Mendeley. Kita klik
klik insert bibliography. Ya, otomatis itu akan menyesuaikan. Nah, jadi kalau kita mengetik, nanti akan menyesuaikan sesuai dengan alfabetisnya. Yes, selamat mencoba. Semoga tutorial ini bisa membantu.